Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Variatul Milati dengan NIM 0045. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik dai dan mat'u. Nah, pengertian dari dai yaitu adalah seorang yang bertugas untuk menyampaikan dakwah atau ilmu-ilmu agama. Adapun beberapa contoh metode untuk berdakwah di era zaman sekarang dan zaman dahulu. Nah, berikut beberapa contoh berdakwah dengan berbagai cara pada zaman dahulu, yaitu melalui perdagangan atau karya tulis, perkawinan, ataupun dengan cara penyebaran dengan seni-seni budaya, yaitu seperti memainkan wayang dan membuat lirik atau syair di dalam lagu tersebut. Ada beberapa contoh untuk berdakwah pada zaman sekarang, tentunya tidak kalah menarik dan tentu lebih modern cara-cara tersebut. Yaitu yang pertama, contoh berdakwah itu melalui sosmed. Itu dengan cara menggunakan aplikasi YouTube atau TikTok atau Facebook dan lain sebagainya, ataupun dengan cara membuat film dan mengadakan webinar atau mengadakan podcast-podcast tersebut. Oke, kemudian ada pengertian dari mat'u, yaitu mat'u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah atau pesan agama dari seorang dai. Oke, jadi mat'u itu adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau bisa menjadi sasaran dakwah yang menerima dakwah dari seorang dai tersebut, baik itu secara individu maupun kelompok, ataupun juga yang beragama Islam maupun yang tidak. Nah, dengan kata lain, manusia secara keseluruhan, menurut terminologi mat'u itu adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai, baik mat'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non muslim, laki-laki ataupun perempuan. Jadi semuanya itu bisa dikatakan mat'u. Yang penting dia itu adalah seorang pendengar dari dai tersebut. Oke, baik. Berikutnya yaitu ada metode berdakwah. Salah satu cara metode berdakwah di zaman dahulu atau disebut konvensional adalah berdakwah melalui perkawinan, memainkan wayang, musik atau gamelan dan seterusnya. Adapun di zaman modern ini lebih memanfaatkan digital atau medsos. Contoh dari salah satu metode berdakwah dengan cara zaman dahulu atau disebut konvensional, yaitu salah satu para wali tersebut yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu atau disebut Raden Mahdum Ibrahim, merupakan wali Songo yang lahir di ujung Galuh atau Surabaya pada 1465. Sebagai seorang pendakwah Islam di tanah Jawa, Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapat julukan seniman. Sunan Bonang ini menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam di Jawa. Ia mahir sekali memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang dan dijadikan sebagai media dakwahnya. Jadi selain memainkan gamelan tersebut, di situ ada musik yang mengandung cara berdakwah untuk menyebarkan agama Islam tersebut di zaman dahulu. Nah, berikut salah satu contoh berdakwah di zaman modern ini, dakwah yang dilakukan melalui media sosial, yaitu contohnya itu dakwah yang dilakukan melalui platform internet modern. Banyak aplikasi yang digunakan sekarang ini karena daya tarik kepada anak-anak muda zaman sekarang atau generasi Z ini lebih tertarik menggunakan media sosial, karena pada zaman sekarang itu sangat susah untuk lepas dari handphone itu. Nah, generasi Z ini lebih tertarik menggunakan media sosial daripada langsung mengikuti acara pengajian. Ya, walaupun tidak semua, namun banyak yang seperti demikian. Maka dari itu, banyak seseorang penceramah atau dai melakukan dakwah melalui media sosial, melalui TikToknya, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Seperti contoh Habib Ja'far tersebut menggunakan
menggunakan aplikasi YouTube ataupun TikTok sebagai media berdakwah, yaitu membuat konten podcast. Nah, cara ini tuh akan lebih berkembang untuk kedepannya bagi seorang dai maupun mat'u, bakal saling menguntungkan. Oke, berikutnya ada karakteristik mat'u. Yang pertama yaitu keterbukaan pemikiran. Jadi mat'u itu memiliki keterbukaan terhadap ide-ide baru dan kemauan untuk mempertimbangkan pesan agama dengan pikiran yang terbuka. Yang kedua yaitu ketertarikan terhadap agama. Mat'u menunjukkan minat yang kuat terhadap ajaran agama dan bersedia mendengarkan pesan dakwah. Berikutnya yang ketiga yaitu kesediaan belajar. Mat'u memiliki kesediaan untuk belajar dan meningkatkan pemahaman agamanya melalui proses berdakwah tersebut. Nah, berikutnya yang keempat yaitu sikap hormat. Mat'u harus menunjukkan sikap hormat terhadap dai dan pesan agama meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu kritis dan analitis. Mat'u memiliki kemampuan untuk menganalisis pesan agama secara kritis, bertanya dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Jadi seorang mat'u itu harus memenuhi 5 karakteristik tersebut. Karena apa? Karena menjadi seorang mat'u itu juga harus mempunyai pendirian dan harus mempunyai keterbukaan pemikiran dan niat ketika kita ingin belajar ajaran-ajaran agama lebih mendalam. Kita harus menghormati yang bicara di depan atau yang sebagai dai tersebut untuk menyampaikan dakwahnya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa materi-materi yang sudah saya jelaskan yaitu karakteristik dai atau pendakwah itu adalah mereka yang memiliki motivasi untuk menyebarkan agama-agama Islam, memperbaiki moralitas dan membantu orang mencapai pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Jadi mereka berupaya menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui berdakwah. Sementara itu, karakteristik mat'u atau juga bisa dikatakan pendengar atau penerima dakwah mencakup keinginan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama serta membuka diri terhadap perubahan positif dalam perilaku dan pemikiran. Mat'u dapat memiliki kebutuhan spiritual dan moral yang diharapkan dapat terpenuhi melalui dakwah yang diterima dari dai. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan ataupun masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.